Bapa di surga, kami bersyukur boleh diberi kesempatan beribadah pada siang hari ini Tuhan. Untuk secara corporate, secara family, secara the body of Christ, relate to you, menyembah Tuhan sebagai kepala dari tubuh itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemajuan yang terjadi Tuhan dari pandemi. Kami dan bahkan semua umat percaya berdoa berbulan-bulan, mohon campur tangan Tuhan, mohon keadaan yang lebih baik, dan hari-hari ini khususnya di tempat kami tinggal keadaan membaik. Kami mau bersyukur untuk itu Tuhan. Kami tahu di negara-negara lain, khususnya Indonesia, keadaan memburuk dan mungkin masih akan memburuk. Kami juga ingin mendoakan kemurahan Tuhan, mencampur tangan Tuhan untuk tempat-tempat yang dalam keadaan yang sangat buruk, yang rumah sakitnya penuh, yang oksigennya kurang, yang banyak orang harus menderita sakit. Kami berdoa minta pertolongan Tuhan dan minta kemurahan hati Tuhan. Kami mau secara khusus berdoa untuk keluarga William, khususnya untuk mamanya, juga papanya, juga pembantunya, minta perlindungan Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan bagi mereka Tuhan. Berikan ketenangan untuk William dan juga relasi yang lain, keluarga yang lain, berikan ketenangan. Meskipun sulit, tapi diberikan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Minta kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan sudah mengantar Putra, Wita, dan keluarganya kembali ke Kanada ini Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan Tuhan. Terus Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, kepada keluarga mereka juga. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan untuk Auk dan Ii. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan bagi keluarga ini. Terima kasih untuk tiap detik, tiap menit, tiap waktu dalam hidup pernikahan mereka Tuhan. Kami berdoa dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus ini menjadi pernikahan yang luar biasa, keluarga yang Tuhan anugerahkan menjadi keluarga yang luar biasa, yang melaluinya Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan, dan biar mereka boleh mengalami sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam setiap keadaan. Baik itu keadaan yang sehat, yang sakit, yang baik, yang buruk, supaya damai sejahtera Tuhan memerintah bagi keluarga mereka. Kuatkan relationship mereka Tuhan, bangun keluarga ini di atas dasar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk fokus. Meskipun udara panas, berikan kami fokus kepada firman Tuhan. Supaya kami boleh mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan boleh dibangun melalui kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tiba melanjutkan seri dari Injil Markus pasal yang ke-6 ya, Injil Markus pasal yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama Injil Markus pasal yang ke-6. Sebetulnya panjang, tapi saya tidak akan baca semua. Ayat yang di-assign untuk hari ini adalah ayat 1 sampai ayat 34. Wah, panjang sekali ya. Tapi saya tidak akan baca semua. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, mari kita melihat dari Injil Markus pasal yang ke-6, saya akan baca hanya sampai ayat yang ke-13 saja. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Ya, saya garis bawahi, tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah. Jadi dia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, ini hati-hati ya.
Jemaatnya takjub, ya, tapi bukan dalam arti positif, ya, bukan dalam arti positif. Nanti kita akan tahu. Takjubnya dalam arti negatif, dalam arti disbelief, gitu ya, tidak percaya, gitu ya, tidak percaya. Lalu saya lanjutkan, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ya, jadi mereka takjubnya takjub yang disbelief, yang kayak misalnya katakanlah ya, ada orang nih, ini kalau saya mau ambil contoh yang sembarangan, ada orang pengangguran, ada orang yang enggak bekerja, pokoknya terkenal miskin gitu ya, enggak punya uang, terus tiba-tiba bisa punya rumah gedong gitu. Jadi orang takjub loh, ini orang enggak punya uang, enggak punya tabungan, enggak punya pekerjaan, miskin kok bisa punya rumah gedong, tapi sebetulnya mereka ini jangan-jangan rumahnya nyolong gitu ya, atau ngerampok rumahnya orang, kira-kira gitu ya nadanya ya, jadi kita bisa tahu itu. Nah, bukankah ia ini tukang kayu, jadi warisan dari bapaknya, ya bapaknya tukang kayu, anaknya tukang kayu, Yesus meneruskan gitu kira-kira usaha bapaknya. Anak Maria, ya saudaranya siapa? Ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas, ada Simon, ya. Kira-kira barangkali semuanya nggak jauh-jauh lah, tukang kayu juga, tukang mebel gitu ya. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan, ada juga nih sibling yang perempuannya dari Tuhan Yesus, ada bersama dengan kita. Kita lihat tiap hari gitu ya. Yesus keliling, tapi sibling perempuannya ada di tempat asalnya itu. Ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, jadi, oh ini pasti orang yang miskin tadi ngerampok rumahnya orang nih, atau dia ngerampok duitnya orang terus beli rumah ini gitu ya. Jadi terus kecewa, menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Wah ini menarik sekali ya. Di antara kaum keluarganya. Ya, nomor satu di tempat asalnya. Ini kalau dalam konteks ini hometown-nya Tuhan Yesus. Tapi nomor dua di tengah-tengah kaum keluarganya. Dan di rumahnya sendiri. Waduh ya. Jadi apa? Kaget sih kata-kata ini. Kata-kata ini bukan kutipan perjanjian lama. Ini kata-kata Tuhan Yesus originated in Jesus gitu. Tuhan Yesus enggak ngutip nabi-nabi yang lain enggak, tapi dia ngomong gitu. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Cuman beberapa orang sakit disembuhkan dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya, itu ceritanya. Lalu perikop berikutnya, saya bilang saya akan baca sampai ayat 13 ya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, ya. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju. Nah, satu aja cukup, gitu ya. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, itu firman Tuhan yang sangat menarik. Dan perikop berikutnya, ya, tidak dibaca. Perikop berikutnya adalah kisah di mana Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Ya, ada masalah dengan Herodias waktu dia ulang tahun, ya, Salome, masalah keluarga, mengambil istri saudara, kemudian dia dipenggal kepalanya.
Saudara, saya tidak tahu, saya semangat dengan firman Tuhan ini. Semoga udara yang panas tidak membuat saudara kehilangan semangat. Ya, beberapa hari yang lalu kami berdoa. Kami itu saya, pastor-pastor House for All Nation, leadership team itu artinya elders, bersama spouses. Ya, jadi ada Esther juga, ada Kak Ina, ya, ada leadership team, istri dan suami, pastor, istri suami berdoa. Ya, kami berdoa puasa 3 hari dan setiap hari kita ketemu. Nah, hari Rabu yang lalu kami ketemu sampai 10:30 malam di Calgary ini. Ada satu orang yang kan ditanya, kamu punya pokok doa apa, punya pokok doa apa. Satu orang ini terus terang bilang begini, kita ini sering ngomong harus menginjil, harus menginjil, harus menginjil. Dia bilang gitu. Dia bilang untuk dirinya sendiri, tidak bilang untuk yang lain-lainnya. Tapi aku ini tidak pernah menginjil. Jadi menginjil ini menginjil verbal ya. Kita ngomong dalam konteks menginjil verbal, bukan menginjil kayak kita ke master seat ya, memberitakan kabar baik dengan cara membawa bingkisan atau berkat. Bukan. Ini menginjil ya, men-sharingkan Injil, men-sharingkan Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya ya. Aku ini percaya betul kita harus menginjil. Tapi dia tidak nyebut orang lain, tidak nuduh orang lain. Dia bilang, tapi aku kok tidak pernah menginjil gitu ya. Wah, saya hargai kejujuran dia. Jadi pokok doa untuk aku, dia bilang, tolong doakan aku supaya aku bukan cuma dari orang yang percaya untuk memberitakan Injil, tapi orang yang menginjil. Nah, kebetulan waktu itu suasana persekutuan doanya bagus sekali. Saya bilang, saya bisa feeling bagus ya. Mereka semua ketemu di satu ruangan. Cuman saya dan Esther yang Zoom gitu ya. Mereka semua ngumpul di New Westminster, di gereja. Suasana bagus ya. Kita yang electronic connected dengan Zoom juga merasakan. Dan kebetulan saya tergerak untuk mendoakan itu. Saya mendoakan pokok doa yang dia minta itu, tapi juga untuk kita semua. Karena yang seperti dia banyak sekali. Banyak semua di antara kita percaya kita harus menginjil. Ya Tuhan juga memerintahkan beritakanlah Injil. Tapi ya memang rahasia umum majority dari orang-orang Kristen tidak memberitakan Injil. Tidak memberitakan Injil verbally, tidak men-sharingkan Injil. Ya, saya tidak mau menuduh siapa-siapa. Barangkali saya juga masih banyak kurangnya dalam memberitakan Injil. Oh, saya masih ingat orang yang minta didoakan tadi bilang ini bukan memberitakan Injil hari Minggu, ini memberitakan Injil hari Senin sampai Sabtu. Jadi dia definite sekali, dia mau bilang ini bukan khotbah ini, tapi memberitakan Injil kepada orang gitu ya. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Nah, saudara, sejauh saya tahu orang-orang yang tidak memberitakan Injil itu meskipun mereka mengatakan aku tidak gifted, ya, tapi that is not the reason. Ya, mungkin orang-orang yang tidak memberitakan Injil bilang I am not skilled. Tapi saya kok percaya that is not the reason. Orang mungkin bilang aku tidak ada opportunity. Temanku semua Kristen. Menurut saya that is not the reason, gitu ya. Aku tidak tahu banyak Alkitab. Oh, tuh tidak seperti itu. Justru di dalam dunia ini prakteknya orang yang giat menginjil kebanyakan tidak tahu banyak Alkitab gitu. Yang semakin tahu Alkitab semakin tidak menginjil nanti dia. That's the reality, gitu ya. Tapi sebagian besar kalau kita mau pakai bahasa sehari-hari kita ini takut ya. Apalagi zaman sekarang ini semua kan hak asasi manusia, kebebasan, atau malu lah. Nanti dibilang sok Kristen lah, sok suci gitu ya. Itu aja, kita malu atau kita takut. Ya, itu yang paling. Ya enggak apa-apa, saya enggak bilang itu mau bilang dosa atau salah, tapi saya mau menceritakan fakta. Kita itu seringkali takut dan malu, atau yang lebih buruk atau bisa combine adalah ketidakpedulian kita. Nah, kita enggak baca tadi, tapi kalau saudara baca ayat 31 sampai 34 setelah Yohanes dipenggal kepalanya,
Nah, Yesus itu cerita dia melihat orang banyak, kemudian timbullah belas kasihan dari hatinya. Compassion. Lihat orang banyak itu compassion. Saya masih ingat, kayaknya saya pernah sharing sih di gereja ini ya. Dulu ada satu penginjil yang saya hormati sekali. Dihormati banyak orang. Ya, kalau yang kenal dengan Pak Daniel Alexander ini seniornya. Seniornya Pak Daniel. Saya masih ingat sekali dia khotbah, hatinya tuh Injil sekali. Hatinya Injil, dia pemberita Injil, bukan pendeta, dia pemberita Injil. Dia kasih contoh, di Indonesia kan panas ya, zaman kuno mobil mungkin tidak banyak AC-nya, kalau jalanan macet, macet itu artinya kan banyak mobil, banyak orang ya. Hati kita itu rasanya apa? Kesel ya, macet, panas, nggak ada AC-nya, panas kayak gini, rasanya kita berharap semoga semua mobil ini sebenarnya nggak ada gitu ya. I wish gitu. They were not here. Jadi saya bisa lancar jalannya ya. Tapi Yesus nggak seperti itu. Dia melihat orang banyak itu. Jadi hati Yesus beda dengan hati kita. Melihat orang banyak itu, hatinya timbul compassion, belas kasihan ya. Jadi bisa karena kita malu atau takut, bisa karena kita tidak peduli dengan orang banyak yang sebetulnya tidak punya hidup yang kekal. Yang nantinya menurut firman Tuhan akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Atau blending. Blendingnya apa? Kepedulian kita, compassion kita is not big enough untuk menggerakkan kita menginjil mereka. Yang bigger than that is fear, ketakutan, rasa malu, rasa khawatir orang akan menilai kita sok suci, sok Kristen dan segala macam. Ya, itu background dari doa ini, dari khotbah ini. Ya, poin yang kedua, firman Tuhan yang kita baca tadi punya kesamaan tema. Jadi ini dibagi-bagi berapa pasal itu bukan dengan tanpa sengaja ya. Kesamaan temanya adalah mengenai rejection. Ya, penolakan, betul? Jadi kita kenapa kok takut menginjili, takut ditolak ya. Kalau ditolaknya cuman bye-bye, aku enggak mau dengar kamu. Nah, itu sih ya enggak apa-apalah ya. Tapi kalau ditolaknya ditonjok, waduh makin takut kita. Kalau ditolaknya, udah aku enggak mau jadi temanmu lagi, enggak memutuskan persahabatan gara-gara Injil. Wah, kita mungkin juga takut. Tuh, nanti aku kehilangan koneksi dengan dia gara-gara aku menginjil dia, gitu ya. Penolakannya, wah kalau gereja dibakar lebih repot lagi gitu ya. Tapi rejection, yang nomor satu, Tuhan Yesus ditolak di kotanya sendiri. Itu kisah pertama, Tuhan Yesus ditolak di kotanya sendiri. Perikop yang kedua yang kita baca, ayat 6b sampai 13, Tuhan Yesus mengirim murid-muridnya berdua-berdua kan. Dia bilang kalau ada orang yang buka pintu rumahnya, you stay there. Ya, staying karena apa? Karena staying, you share the gospel, kemudian pergi lagi. Tapi kalau ada orang yang tidak membuka pintu rumahnya, ya, jangan dipaksa digedor-gedor, jangan. Tinggalkan saja, kebaskan debu di kakimu. Jadi kalau murid-murid akan memberitakan Injil, Tuhan Yesus mengatakan, aku ditolak loh di kotaku. Kamu juga bisa ditolak. Ya, ditolak ya tinggalkan aja. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan ditolaknya bukan cuma di kotanya, ditolak di kaum keluarganya, dan di rumahnya sendiri bisa ditolak. Dan cerita yang panjang yang kita tidak baca, orang yang bernama Yohanes Pembaptis, ya, selain Yesus pada waktu itu, ingat loh ya, belum ada Paulus. Ini orang yang luar biasa, paling hebat, Yohanes Pembaptis. Bahkan orang-orang mengira, kalau kita baca, kita tidak baca hari ini, nanti setelah ibadah baca sendiri. Orang mengira dia Elia, bayangkan. Perjanjian lama ada dua yang paling hebat, Elia sama Musa. Orang mengira, nanti dibaca tuh ayat 14-15, dia Elia. Gitu ya. Bahkan Herodes merasa dia bangkit gitu ya. Waduh, apa orang figur yang besar sekali, dia bahkan harus mati dipenggal kepalanya. Ya, Yohanes Pembaptis tidak kebal dari kematian. Dia juga mati. Nah, saudara, coba kita renungkan.
Ini saya punya pertanyaan di buku saya. Siapa yang bisa ditolak? Semua bisa ditolak. Murid Tuhan Yesus bisa ditolak. Yohanes Pembaptis yang kira-kira nabi terbesar gitu ya. Elia kan. Jadi Yohanes Pembaptis itu mungkin kalau dicari the top people in the New Testament. Kalau di Old Testament Elia sama Musa, mungkin di Perjanjian Baru Yohanes Pembaptis dan Paulus ya barangkali. Tambah lagi mungkin Petrus ya. Tambah lagi Yakobus. Sudah the top ya. Jadi sejajar dengan Elia dan Musa bisa di-reject ya. Jadi yang di-reject itu bukan cuman penginjil-penginjil kecil, penginjil besar juga bisa di-reject ya. Dan Yesus sendiri bisa di-reject. Jadi saudara, siapapun kita ya, kita bisa di-reject ketika kita itu melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Ya, saya pastor bisa di-reject. Billy Graham kalau masih hidup juga bisa di-reject. Ya, ada juga yang tidak suka sama dia. Pastor lain, Pak Sony juga bisa di-reject. Semua orang bisa di-reject. Jangan, tidak ada yang aman. Ada pastor khotbahnya bagus, pasti diterima di mana-mana. Nah, tidak ada. Semua punya potensial untuk ditolak. Nomor 2, siapa yang bisa menolak? Semua bisa menolak. Orang kafir kayak Herodes bisa menolak istrinya itu ya, yang ya tanda kutip bersinah gitu ya. Tadinya istrinya saudaranya Herodes, kemudian diambil istri sama Herodes, bisa minta kepalanya Yohanes. Jadi itu orang sudah jahat, bersinah, kawin sama dia sebenarnya punya suami tapi kawin sama Herodes yang sama Filipus saudaraan gitu, bisa menolak ya. Orang yang kita tidak kenal, misalnya kita jalan-jalan di downtown Calgary, memberitakan Injil, bagi traktat, bisa menolak. Tapi saudara, kaum keluargamu, orang di dalam rumahmu satu atap, bisa menolak kamu, kata Tuhan Yesus. Seorang nabi diterima di mana-mana. Tapi di kotanya sendiri, di rumahnya sendiri, di kaum keluarganya sendiri, bisa ditolak. Tidak ada tempat yang aman. Semua kita bisa ditolak, semua orang bisa menolak kita, tapi perintah Tuhan tetap beritakanlah Injil. Baik itu Markus, baik itu Matius, baik itu di mana-mana, beritakan Injil. Kisah para Rasul, beritakanlah Injil. Nah itu poin yang kedua ya. Jadi tadi poin pertama, saya hanya mau sharing mengenai satu orang yang minta didoakan supaya dia bisa memberitakan Injil. Dan saya assume, saya pikir betul, alasan orang tidak memberitakan Injil karena takut dan malu. Atau mungkin tidak peduli. Yang kedua, apa yang kita punya, yang kita baca teks hari ini mengenai rejection. Siapa yang bisa ditolak? Semua orang bisa ditolak. Tidak ada hamba Tuhan manapun yang tidak bisa ditolak. Ya, siapa yang bisa menolak? Semua orang bisa menolak. Dari orang yang baik sampai orang yang jahat. Ya, tahu nggak? Orang yang paling sering menolak Injil bukan orang jahat sih, orang yang baik. Karena orang yang baik seringkali merasa, aku nggak perlu Injil, aku sudah baik. Mencuri enggak, bersinah enggak, ya toh? Nyolong enggak, apalagi memukul, membunuh enggak. Terus ngapain lagi mesti bertobat? Sudah baik, ya. Tapi dari orang yang baik, orang yang dekat, hubungan darah, satu atap bisa menolak kita. Nah, sekarang kita lihat nih sekarang prinsip penginjilannya ya, pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus miliki, ayat 6b sampai ayat 13 ya. Yang pertama, Tuhan mengutus murid-muridnya berdua-berdua ya, enggak sendiri-sendiri nih, berdua-berdua ya. Enggak ada, saya buka komentari, enggak ada penjelasan yang detail, tapi ketika Tuhan mengutus dalam Matius 28 misalnya, Tuhan tidak mengutus berdua-berdua, tapi Tuhan mengutus a group of disciples. Waktu itu 11 disciples-nya karena Yudas sudah bunuh diri. Jadi diutus as a group. Jadi Tuhan tidak mengutus Yakobus sendirian, tidak mengutus Thomas sendiri, tapi mengutus a group of disciples. Tapi tentu ada maksudnya kenapa berdua-berdua naturally, ya kalau kita buka komentari tidak ada argumen yang kayaknya akademis, tapi naturally kalau berdua-berdua itu ada kesempatan untuk saling membantu. Ya, ada saling membantu. Jadi
Kalau saya sendirian, saya maju perang sendirian, gitu ya. Tidak ada yang mendoakan saya, tidak ada yang kalau saya barangkali kurang ngomong soal apa, dia tidak mengingatkan saya. Dan kalau saya barangkali lagi berjalan, dulu tidak ada mobil gitu ya, kemudian saya sakit, tidak ada yang nyarikan saya obat, atau tidak ada yang, kalau saya pegel tidak ada yang mijitin saya, dan segala macam. Jadi diutus berdua-berdua. Kedua, selain saling membantu, tentu saling mengingatkan kalau ada yang salah, ya, memberitakan Injil, ya. Kalau dia keceplos, ngomongnya salah, gitu ya. Yang satu mengingatkan, ya. Basically, the most practical commentary akan mengatakan bahwa berdua-berdua itu mengatakan about the partnership of the gospel. Jadi memberitakan Injil itu bukan individual, tetapi suatu pekerjaan yang sifatnya partnership, ya, partnership. Jadi gereja dipanggil untuk memberitakan Injil, ya memang jemaat-jemaatnya dipanggil untuk memberitakan Injil, tapi the whole church. Jadi kalau merasa yang memberitakan Injil itu adalah hanya pendetanya, ini ada kesalahan nih. Ada kesalahan konsep, ya. Jadi is the whole family, atau setidaknya berdua, saling menolong, saling mendukung, saling mengingatkan. Kalau berhasil, tidak sombong sendirian. Oh ini apa? Aku nih yang hebat memberitakan Injil. Enggak, kamu bisa berhasil karena apa? Karena ada teman di sebelahmu yang menolong kamu, yang mendoakan kamu, yang mensupport kamu. Ya, memberitakan Injil itu partnering, partnership, pekerjaan bersama, proyek yang besar, yang tidak sendirian, begitu ya. Mungkin saudara mengatakan, oh Billy Graham ini ya, Billy Graham ini penginjil. Saya rasa Billy Graham itu lebih penginjil daripada pendeta. Oh itu dia sendirian. Oh, jangan salah, di belakang Billy Graham ratusan orang. Semalam saya nonton sama keluarga, ya. Kiefer minta movie night. Oke, movie night. Kita nonton di rumah ya, karena panas di basement lumayan adem. Nonton film judulnya Missing Link. Barangkali ada yang sudah nonton tuh, Missing Link ya. Terus habis nonton film kartun ya, habis nonton saya bilang, Elliot mau matikan TV-nya. Jangan dulu, yuk kita hitung yuk, kita hitung. Ini film ya, yang ngerjain berapa orang? Kan muncul tuh nama-namanya, direktur, apa, animasi, apa segala macam dihitung. Wah, pas lewat dihitung gitu, saya bilang, ini lebih dari 100 ini, kalau tangan saya lihat lagi lebih dari 100 ini. Enggak selesai. Sampai selesai saya bilang, ini lebih dari 200 ini. Ya, jadi untuk satu film itu ya, satu film yang mungkin kita cuma tahu bintangnya si A, aktornya ya, si B, ternyata di belakangnya ada ratusan orang, dan bahkan banyak orang yang bekerja, mungkin supir, yang apa, yang tidak dicantumkan namanya di situ. Jadi di balik Billy Graham revival meeting KKR nggak tahu berapa ratus, berapa ribu orang yang mensupport dari belakang. Jadi ini bukan pekerjaan satu orang sendirian, tapi sesuatu yang sifatnya partnership, saling mengingatkan, saling mensupport, saling mendukung, ya, dan tentu tidak menjadi pahlawan sendirian. Yang kedua, ya, saling mengevaluasi juga. Yang kedua, ini yang penting. Mungkin yang kedua ini yang paling penting yang saya mau sampaikan di sini. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, kuasa yang diberikan adalah kuasa untuk mengusir setan. Ya, betul kan? Tadi sudah dibaca kan? Nggak usah dibaca lagi ya. Nanti diteliti. Kuasa yang diberikan kuasa untuk mengusir setan. Tetapi hasilnya loh ya. Hasilnya dikatakan, nanti kita baca ayat 13, mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan orang sakit, dan mereka memberitakan Injil. Itu 3. Yaitu memang bisnisnya Tuhan Yesus ya 3 itu. Mengajar, memberitakan, verbal, mengajar, menyembuhkan orang, kemudian ngusir setan. Nah, sudah 3 itu, apalagi coba? Ya, cuma itu aja. Ya, 3 main bisnis. Tentu nanti dia mati di kayu salib dan bangkit kembali. Tapi selama dia hidup, itu bisnisnya Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau menurut saya kuasa yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya bukan hanya untuk mengusir setan, tapi juga healing power.
Ya, exorcism itu pasti ngusir setan, kuasa gelap. Healing, tapi juga preaching the gospel. Itu sebabnya saya katakan sebagian besar orang, nomor satu, sebagian besar orang Kristen tidak memberitakan Injil, tapi sebagian besar dari yang tidak memberitakan Injil itu bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia mungkin malu atau takut. Ya, jadi bukan soal kita STH atau MTH atau DTH baru bisa memberitakan Injil, bukan. Bukan soal seberapa banyak Alkitab yang kita miliki di otak, bukan. Saya pernah bicara dengan orang, ayo dong sharing. Ini bukan beritakan Injil kepada orang asing, ini sharing aja di gereja. Itu enggak boleh, saya belum sekolah teologi, enggak mau sharing. Waduh, kalau begini konsepnya, kapan dunia ini bisa menerima Injil? Ya toh, masa mau sharing aja perlu sekolah teologi dulu gitu kan, repot gitu ya. Jadi memberitakan Injil itu tergantung ya kuasa, the power. Waktu Matius 28 sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, dia bilang dulu, semua kuasa sudah diberikan kepadaku. Sebabnya aku bisa ngutus kamu karena aku punya power dan aku akan empower kamu. Pergilah, baptiskanlah, ajarkanlah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi power ada di sana, dunamis bahasa Yunaninya. Ya, Kisah para Rasul. Ya, waktu zaman Yesus belum ada Roh Kudus kan, maksudnya belum ada Roh Kudus turun yang di Kisah Rasul tuh. Kisah Rasul. Kalau Roh Kudus turun, dunamis, the power, kuasa menyertai kamu. Kamu akan pergi sampai ke ujung bumi memberitakan Injil. The power, bukan education, bukan skill dalam pidato, bukan yang lain-lain, bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Ya, saudara mungkin bertanya, apa dong kalau gitu? Apakah ada gunanya itu kalau ada lokakarya itu ya, workshop, training penginjilan? Oh ya, ada gunanya, memberitahu kita teknik bagaimana mengkomunikasikan Injil ya, bagaimana memahami budaya orang supaya kita dalam memberitakan Injil tidak berperang melawan budaya setempat, tidak bagaimana menghormati orang yang lebih tua kalau kita memberitakan Injil kepada orang lebih tua gitu ya. Tentu semua training itu penting ya, sensitif budaya, teknik komunikasi. Tapi perhatikan, Injil bisa diberitakan bukan karena teknik-teknik itu, tapi karena the power, the dunamis yang diberikan Tuhan kepada kita, yang diutusnya. Ya, siapa yang diutusnya? Bukan cuma 12 murid ya, ini gerejanya ini, semua yang ada di Zoom ini diutus untuk memberitakan Injil. You got the power, kita ini semua diberi kuasa, diberi dunamis oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita tidak punya banyak pengetahuan Alkitab, kita tidak punya, ada orang bilang, aku bukan public speaker, kalau ngomong di depan orang gemeteran. That is not the issue at all dalam preaching the gospel. The critical issue itu dunamis, the power. Jadi the power itu, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, orang percaya, gereja, the power is in you. Sekarang you pakai atau enggak? That is the truth. Saya enggak mau melebih-lebihkan penginjilan, tapi that is the truth. Are we going to use it? Are we going to use that power? Atau kita enggak menggunakannya? Ya, powernya exorcism. Saya pernah nulis artikel 20 tahun yang lalu barangkali, arguing bahwa pengusiran setan, penyembuhan, karunia penyembuhan, itu sangat connected dengan the preaching of the gospel. Jadi Tuhan tidak menyembuhkan, asal menyembuhkan begitu saja. Tidak ngusir setan, asal ngusir setan begitu saja. Ya, the power of exorcism, the power of healing, itu the power of preaching the gospel, itu interrelated. Gitu ya, supaya orang, tadi lagunya Vero, supaya orang bertekuk lutut dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang nih saya juga mau ngasih tahu satu. Kalau kita ngajak-ngajak orang ke gereja itu beritakan Injil nggak? Ya, ini cuma intermezzo supaya kita tahu ya, nggak apa-apa ya. Itu bagus loh, ya ngajak orang ke gereja itu bagus. Saya hormati. Apalagi tema kita adalah reaching out. Reaching out itu kan tangannya keluar nih. Reaching something, ya ditarik kira-kira ya, bukan cuma reaching ini kan, ditarik gitu ya. Ngajak orang piknik, ini Rabu ini piknik ya, reaching out yang di luar supaya bisa gabung, bagus.
bagus. Itu pelayanan yang bagus sekali. Tetapi itu bukan pemberitaan Injil. Saya tidak bilang itu tidak bagus, saya tidak bilang itu tidak perlu, itu sangat diperlukan, ya, sangat penting dalam pelayanan, sangat penting dalam pemberitaan Injil. Tapi itu bukan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil is pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil is pemberitaan Injil. Ya, bahkan pemberitaan Injil itu bukan persuasion. Kalau orang menolak, apa kata Tuhan Yesus? Jangan dipaksa-paksa, digedor pintunya, dipukul pintunya, jangan. Nolak ya, kebaskan aja debu dalam kakimu, tinggalin aja. Ya, kalau menerima, you masuk ke situ, dikasih makan, dikasih tempat tidur, you share the gospel. Kalau dia tolak, besok ke gereja lagi dong, gitu ya. Minggu depan, bulan depan ke gereja lagi, tolong, gitu. Ya, kalau ngajak ke gereja boleh, itu bagus. Tapi ngajak ke gereja bukan the preaching of the gospel. Apakah itu penting? Itu penting karena gospel barangkali diberitakan dalam gereja. Gospel barangkali diberitakan di mana saja, ya. Ngajak orang ikut piknik, ikut semua retreat itu positive things. Tapi pemberitaan Injil ya pemberitaan Injil. Ya, pemberitaan Injil itu bukan persuasion. Karena yang membuat orang bertobat Roh Kudus. Kita tidak bilang, saya beritakan Injil kepada Ali, bertobat dong, Li. Wah, udah capek ini ya ngomong Injil sama lu berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai mulutnya berbusa-busa, lu nggak bertobat. Bertobat dong, dibaptis dong, gitu ya. It's not your job. Itu bukan pekerjaan dari pemberita Injil. Pemberita Injil kalau ditolak, kira-kira ya balik badan aja, bukan sombong, tapi ya ngapain ya, pergi saja. Masih banyak orang yang perlu Injil. Kenapa saya mesti spending the time dengan orang ini yang tidak mau menerima Injil? Kira-kira begitu. Jadi tidak ada persuasion, tidak ada pushing, pushing tidak ada. Kalau kita memberitakan Injil sampai kita pushing, sebaiknya ada alarm yang berbunyi. You move too far. Kamu sudah melewati batas yang kamu harus kerjakan. Kalau orang menolak, tinggalkan. Ya, kecuali usaha kita adalah membawa orang ke gereja supaya orangnya nanti denger Injil, ya silahkan dipersuade terus gitu ya, bawa orang untuk apa. Tapi itu semua kita sebut barangkali pre-evangelism, ya, bukan the evangelism itself. Jadi kuncinya apa? The power, kuasa itu ada di kita, tapi kita tidak bisa mengkontrol hasilnya. Tidak ada yang bisa mengontrol hasil pemberitaan Injil. That's the work of the Holy Spirit. Tapi setiap kita itu mempunyai power. Yang ketiga, yang pertama berdua. Yang kedua tentang the power. Jadi, now it's up to us. Saya ingin meyakinkan semua di antara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagian dari gerejanya, you have that power. You have that dunamis. Tinggal kita pakai atau enggak. Yang ketiga, kita mesti meninggalkan semua yang unnecessary. Kalau Tuhan sih perintahnya jelas, jangan gitu ya. Loh, nanti kita berpikir dong ya. Orang kan suka, KKR itu kan memberitakan Injil ya, KKR ya. Zaman sekarang KKR. Kalau KKR-nya pendetanya yang top ya nanya, nanti di sana hotelnya apa nih? Ya kan nanya dulu dong ya. Ya itu rahasia umum. Pendetanya nanya, aku bakal tinggal di mana akomodasinya? Ya, kalau ada yang bilang aku harus hotel bintang 5 barangkali ya. Nah, ini barangkali joke, barangkali ada betulnya juga. Pesawatnya apa nih pesawatnya? Ya, kelas bisnis apa kelas ekonomi gitu ya. Ya ini kalau saya bergurau gitu ya. Tapi orang pasti nanya lah. Ya dia nanya sama sekretarisnya dong. Itu aku diundang KKR ke Papua tuh mau tinggal di mana aku di sana. Gitu kan. Dia mesti tahu dulu ya. Itu pertanyaan yang wajar gitu ya. Nanti di sana gimana nih? Apalagi yang belum pernah ke Papua. Makanannya kayak apa nih makanannya? Ya. Kita biasa makannya gini-gini, nanti makanannya sama nggak? Enak nggak? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan. Di sana transportasinya gimana? Waduh ya, apalagi kalau masuk keluar hutan ya. Gimana caranya? Tuh kakak ipar saya kalau masuk hutan di Papua, keluar lagi bisa 2 minggu gitu ya. Jalan kaki itu. Itu kata kalau Tuhan bilang jangan pikirkan itu ya, tapi kalau saya halus, saya manusia. Jangan mikirkan hal-hal yang unnecessary. Oh Tuhan sih jelas, jangan mikirkan, jangan bawa makanan, nggak boleh bawa makanan. Kita kalau mau hiking kan bawa coklat, bawa apa tuh
bar itu ya, supaya energi, bawa pisang, bawa kacang, pokoknya sesuatu yang membuat kita kuat. No, jangan dibawa. Apa benar ini kita mesti nafsirkan literalistik gitu ya. Kalau Tuhan sih jelas jangan gitu ya. Cuman kalau saya bilang jangan mikirkan yang unnecessary. Makanan is unnecessary. Saya susah, nanti orang bilang, loh kalau kita nggak makan kan kita sakit, nanti semaput, nggak bisa beritakan Injil. Kalau Tuhan bilang, the most necessary is the dunamis, the power, bukan makanan. Jadi jangan mikirin makanan, gitu ya. Terus pakai sandal boleh nggak? Ya boleh pakai sandal. Ya, tapi kalau baju jangan pakai dua, satu aja. Duit nggak boleh bawa duit. Waduh, gimana dong nanti beli pulsa handphone pakai apa nanti gitu ya? Nggak boleh bawa duit gitu ya. Apalagi tadi bekal itu kalau dalam Alkitab NIV bag, tas. Ya, tas itu isinya apa ya? Macam-macam. Mungkin tasnya isinya sleeping bag, kalau camping mungkin ada tendanya. Jangan dibawa, ya. Loh, kalau menurut saya, apakah penginjil perlu makan? Ya pasti perlu makan. Penginjil perlu minum nggak? Ya pasti perlu minum. Perlu duit nggak? Ya pasti perlu duit. Apalagi kalau punya keluarga, ya perlu duit. Tetapi sekali lagi Tuhan mengatakan yang diperlukan itu dunamis. And I have given that to you. Makanan itu untuk hidup sebetulnya, bukan untuk menginjil. Ya, duit itu juga bukan untuk menginjil. Menginjil perlunya cuma mulut. Mulut kan gratis dikasih sama Tuhan. Mulut, lidah, suara ini kan semua dari Tuhan. The power is given freely. Gitu ya. Yang lain-lain bukan untuk menginjil, yang lain-lain memang untuk hidup. Ya. Nah, saya kaget waktu belajar ayat ini, kemudian dan satu yang boleh dibawa cuma satu, tongkat. Nah ya, jadi boleh beli tongkat hiking boleh ya, tapi yang lain-lain jangan dibeli ya. Ya tongkat ini jalan karena kalau ada satu tempat yang sulit nggak punya tongkat nggak bisa jalan kita. Ini tongkat ini supaya you guys the disciples moving gitu ya, bergerak memberitakan Injil gitu. Yang lain-lain nggak boleh. Nah saya waktu discover ini belajar ini kaget sekali karena apa saudara? Memang nanti akhirnya penginjil perlu makan. Ini saya nggak ngomong pendeta loh ya, saya ngomong penginjil. Penginjil itu kita semua. Ya, bukan saya, ini kita semua nih, bukan full timer, semua anak Tuhan yang diberi kuasa tadi. Tahu enggak? Enggak ada salahnya. Kita misalnya mau menginjil kemana ya, tempat yang full kafir gitu ya. Terus menyiapkan perlu uang berapa, perlu naik pesawat apa, perlu bawa roti, bawa bekal, enggak ada salahnya. Tapi perhatikan, ini yang membuat saya kaget. Berapa sering hal-hal ini menggagalkan orang untuk pergi menginjil. Sering banget. Duitnya belum cukup, fundraising lagi, penginjilan ditunda 1 tahun. Makanannya belum cukup, fundraising lagi, tunda 2 tahun. Dalam 2 tahun itu enggak tahu ada berapa ratus orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sudah keburu mati, masuk neraka. Gara-gara kita nungguin bekalnya cukup, gara-gara kita nungguin duitnya cukup, gara-gara kita nungguin apanya lagi, supaya lulus STH dulu, lulus MTH dulu baru pergi menginjil, lulus sekolah teologi maksudnya. Jadi, wah kaget saya, ya bukan enggak perlu semua itu perlu, tapi betapa sering hal-hal itu yang unnecessary, itu stopping us, hindering us, menghalangi kita dari memberitakan Injil. Tuhan bilang jangan dibawa semua itu. Jangan bebani kamu, jangan ngerepoti kamu. Kamu cuma perlu tongkat supaya kamu bisa berjalan. And the power is in you. Ya. Itu yang ketiga. Jadi mesti meninggalkan semua yang unnecessary. Ya, di dunia ini ada 2 jenis misionari. Ya, ini kalau ngomong misionari ya, ada 2 jenis. Ini cuma sharing aja. Misionari pertama itu misionari yang financially kuat. Diutus oleh gereja yang kuat. Salah enggak? Enggak salah. Ada gereja-gereja yang seperti ini. Di Indonesia juga ada. Ya, itu sebabnya salah satu kritik dari orang-orang Indonesia kepada misionari asing di Indonesia. Tidak semua, tapi ada dan saya tahu dan ada yang saya kenal kebetulan. Karena ketika mereka di Indonesia, mereka punya living standard, American living standard, gitu ya. Jadi mereka dapat rumah yang bagus, yang lebih bagus daripada rumah-rumah orang Indonesia. Gitu. Kadang-kadang itu juga menghalangi Injil. Ya, ini penginjilnya kok kaya banget gitu ya. Dan orang itu agak alergi kalau melihat penginjil atau pendeta itu kaya, ya.
Kasihan sekali pendeta itu ya. Kalau kelihatan kaya orang alergi sekali. Ya, jadi apa boleh buat itu nasib gitu ya. Jadi tapi bisa jadi batu sandungan. Oh, ini pemberita Injil kok mobilnya mewah gitu ya, apa rumahnya gedong gitu. Kadang-kadang bisa menghalangi pemberitaan Injil. Tapi ada penginjil, enggak semua seperti itu, tapi ada penginjil yang fully support. Kemana-mana ada gajinya, sekolah anaknya terjamin, ya semuanya itu ada yang seperti itu. Bagus juga. Ada penginjil yang pergi dengan tabungannya sendiri. Tidak lebih bagus, ya bagus juga dengan tabungannya. Kadang jual rumahnya, jual tanahnya, ya sakit ke dokter, enggak ada yang nolongin, ya ke dokter sendiri, ya bangun gereja sendiri. Kalau sampai kemudian penginjilannya sukses, kemudian bangun gedung gereja, ya duitnya sendiri, gitu ya. Bagus nggak? Ya bagus juga ya, enggak ada yang lebih bagus, enggak ada yang lebih buruk, gitu ya. Nah, cuman kalau saudara mau tahu, biasanya penginjil-penginjil yang membangun gereja atau membangun jemaat dari jerih, lelah dan keringatnya sendiri, juga punya potensi bahaya. Potensi bahayanya apa? Nanti kalau gerejanya sudah tumbuh, ya, nanti biasa ada perasaan bahwa this building is mine. Ya, lo ini dulu aku yang capek nyangkul tanah ini sampai gedung gereja ini bisa berdiri. Ini perabotan kursi ya di dalam gedung gereja, AC ini semua duitku ini. Ya, jadi biasanya aset jadi miliknya gitu. Ya. Jadi plus minus. Nah, orang yang di fully funded, penginjil yang fully funded, kalau fundednya habis, minusnya bisa-bisa berhenti menginjil dia. Waduh, resource-nya habis. Jadi ada plus minusnya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Ya, ada dua jenis penginjil. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hal-hal itu is unnecessary. Ya, kalau saya mau bilang perlu enggak? Ya perlu. Tetapi two things that you need. Tongkat untuk berjalan dan dunamis. The power itu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, halaman terakhir ya. Saudara-saudara, penutupan. Kita diingatkan sekali lagi hari ini, ya, bahwa kita punya misi yang besar. Tuhan mengutus kita untuk menjadi pemberita Injil. Ya, Tuhan mengutus kita semua untuk menjadi pemberita Injil. Tuhan tidak mengutus kita untuk memenuhi gedung gereja. Ya, perhatikan ya. Apakah pertumbuhan gereja jelek? Enggak, bagus. Tapi Tuhan tidak mengutus kita supaya gereja jadi penuh dan desak-desakan. Ya, Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil dan kemudian memuridkan orang-orang yang bertobat itu. Ya, Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi hari ini kita diingatkan kembali. Itu misi kita. Boleh enggak ngundang orang ke gereja? Sangat boleh, sangat bagus. Itu pre-evangelism. Khususnya kalau orangnya belum percaya. Boleh enggak ngajak orang retreat padahal orangnya belum Kristen? Bagus sekali. Itu pre-evangelism. Boleh enggak ngajak orang untuk piknik? Boleh enggak ngajak orang untuk event-event, fundraising? Boleh enggak berbuat misi kepada kota Calgary melalui Massachusetts? Sangat bagus sekali. Itu pre-evangelism. Tapi we have dunamis, the power. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita bagian dari gereja Tuhan, kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Bahkan Markus yang kita baca itu ya, saya sudah pernah ceritakan, di pasal terakhir dia bilang begini, kalau kamu digigit ular berbisa, kamu tidak akan mati. Dikasih racun, kamu tidak akan mati. Loh, hati-hati, kalau apa? Kalau pergi memberitakan Injil, kalau tidak apa-apa ya mati ya. Kalau ada ular kobra kamu di jalan dipatok ya bisa mati. Tapi kalau beritakan Injil itu pasal terakhir tuh. Jadi pasal terakhir dari kitab-kitab Injil itu pengutusan ya. Pergi gitu ya. Ada racun diminum, kamu tidak akan mati. Ada kobra gigit atau tarantula gigit, kamu tidak akan mati. Ada dunamis, ya, ada the power gitu ada dalam hidup kita. Gitu ya. Nah, kita diingatkan akan misi itu. Ya, hari ini saya sungguh berharap, saya mau berdoa juga bukan hanya ingat dengan orang yang sharing di persekutuan doa hari Rabu yang lalu, tapi juga ingat akan jemaat House for All Nation di Calgary.
Saudara tidak perlu angkat tangan, tapi kalau saudara merasa juga kepingin seperti orang itu, kepingin mau memberitakan Injil secara verbal kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya juga kepingin. Ayo kita berdoa bersama-sama setelah firman Tuhan ini. Bersama-sama kita berdoa supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengerjakan misi Tuhan. Bisa menjadi orang-orang yang mengerjakan untuk apa Tuhan mengutus kita. Kita bisa accomplish, menyelesaikan tugas kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk diingatkan tugas kami, memberitakan Injil. Engkau mengutus kami, memberitakan Injil, memuridkan orang, menjadikan semua orang menjadi murid-Mu, your disciples. Tuhan, kami sadar, kami tidak mau malu karena ini di hadapan Tuhan, termasuk hamba-Mu sendiri. Kami sering takut, kami sering malu dalam memberitakan Injil. Kami sering membuang-buang, membuat mubasir, kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa to preaching the gospel, kuasa to healing, kuasa to exorcising the demons. Kami sering tidak pakai itu Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Engkau telah install itu dalam hidup kami. Dan kami tidak mau karena kami mungkin malu, karena kami mungkin takut. Kami mungkin takut gagal, kami takut kehilangan teman, kami takut kehilangan pekerjaan, kami takut dikata-katai orang. Ampuni Tuhan. Ampuni juga kalau kami sering tidak peduli kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, yang akhir hidupnya adalah kebinasaan. Beri kami belas kasihan seperti hati-Mu Tuhan. Tolong sore hari ini kami minta, hamba minta, setiap jemaat yang mendengarkan firman ini, setiap jemaat yang mungkin tidak mendengarkan firman ini, beri kami keberanian, beri kami kemauan, beri kami kepedulian untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami untuk tidak takut kepada rejection. Semua orang bisa rejecting kami. Bahkan saudara terdekat kami bisa rejecting kami. Tapi tugas Tuhan dan panggilan Tuhan tidak pernah berubah. Tolong kami untuk tidak memikirkan yang unnecessary. Aku tidak pintar ngomong. Aku tidak punya uang cukup. Aku tidak punya keterampilan cukup. Itu bukan yang penting. Tolong kami untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Karena bukan kami yang bisa membuat orang menerima Injil-Mu. Tetapi Roh Tuhan yang mengubah hati orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Hari ini khusus, instead of berkat Tuhan, saya ingin mengatakan firman Tuhan. Pergilah, pergilah, bawa tongkatmu, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku, jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah utama, kata-kata Tuhan Yesus. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajari mereka untuk melakukan semua yang kuajarkan kepadamu. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, dan persekutuan di dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.